finansial ya, mereka nggak prediksi entitas gabungan Goto dan Grab itu bisa ngecetak profit bersih triliunan rupiah dalam tahun pertama. Pure cuma efisiensi biaya. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika, kenapa merger itu inevitability? Make sense banget. Bukan soal kalau, tapi masalah kapan. Jujur emang agak sedih ngeliat realitanya. Tapi gimana soal mimpi kita? Nah, bagian ini sebenarnya yang lumayan berat buat gue lah. Gue tuh inget banget vibe tahun 2015, 2016, waktu Gojek pertama kali meledak. Rasanya tuh beda. Ada kebanggaan gitu loh. Gila, orang Indo bisa bikin ginian. Dan sampai sekarang tuh gue masih ngeliat logo Gojek itu tuh simbol perlawanan. Simbol bahwa kita tuh bukan cuma pasar nih, tapi kita bisa jadi pemain. Sampai muncul status dekakorn anak bangsa. Tapi kalau merger ini kejadian, ada pil pahit yang harus ditelan. Secara valuasi sama posisi cash uang mereka, Grab itu jauh lebih kuat daripada Goto. Dan di kasus merger, biasanya yang lebih kuat itu bakal pegang kendali atau namanya controlling interest. Kemungkinan itu besar kalau gabung ya. Kantor pusatnya bakal di Singapura. Kenapa? Ya alasan pajak sama hukum. Listing utamanya di Amerika atau di bursa Nasdaq. Indonesia, kita tuh bakal balik ke posisi fitrahnya kita, defaultnya kita, yaitu negara dengan pasar terbesar yang customer-nya dikeruk. Kita yang nyumbang revenue, kita yang nyumbang driver, kita yang nyumbang macetnya, tapi keputusan strateginya diambil di boardroom di Marina Bay Sands. Nah, terus pemerintah di mana? Karena dari dulu merger ini rumornya selalu diblokir karena isu nasionalisme. Tapi karena sekarang ada Danantara, dan ini rumornya lumayan kuat menurut gua. Kesannya kayak message narasi pemerintah di era baru ini bergeser dari nasionalisme simbolis ke pragmatisme ekonomi yang real-real aja. Hitungannya mungkin gini, buat apa kita punya unicorn lokal kalau rugi terus, PHK terus, dan sahamnya nyangkut di 50 perak? Mending kita restuin merger, tapi syaratnya pemerintah Republik Indonesia mungkin lewat BUMN atau Danantara bisa dikasih saham golden share di entitas baru itu. Ya kalian tahu lah, nanti mungkin kungfu PR-nya atau public relation-nya bakal tulisan headline-nya gini. Bukan Gojek dijual, tapi Gojek go global. Padahal realitanya ya kedaulatan digital kita pelan-pelan kegerus. Mimpi jadi tuan rumah di negeri sendiri tuh emang mahal harganya. Oke, sampai sini investor cuan. Ya, mungkin pemerintah bakal nego dapat saham. Terus nasib kita gimana? Atau nasib rakyat jelata, driver, dan orang-orang sehari-hari? Gue bukannya mau nakut-nakutin, tapi sebenarnya kita udah punya bola kristal untuk ngeliat masa depan. Namanya Uber Merger 2018. Ingat nggak? Waktu itu Uber cabut dari Asia Tenggara dan akhirnya dijual ke Grab. Ini ada studinya. Fakta-fakta pahit abis akuisisi. Satu, harga naik. Tarif rata-ratanya itu bisa naik 10-15%. Itu hampir instan. Diskon hilang dan fee nambah. Voucher promo jadi barang langka dan muncul platform fee 30 sen. Dan in a way secara kualitas itu agak turun. Waktu nunggu driver makin lama karena nggak ada kompetisi. Itu cuma kalau satu kompetitor hilang. Sekarang Goto sama Grab, artinya 90-95% pasar itu